Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk belajar bersama dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan ilmu selalu memberikan kehidupan dalam hati kita, selalu menerangi cahaya dalam kegelapan kita dan selalu menjadi cahaya dalam kegelapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan menjadikan kita orang-orang yang semangat di dalam belajar agama dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah rahimakumullah, pada maghrib ini kita akan mencoba melihat sebuah hadis Nabi SAW yang merupakan panduan dalam kehidupan kita, wabil khusus tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua tidak memandang remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat satu hadis yang disebutkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Nabi menyebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Haditsun muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, pandanglah orang-orang yang berada di bawahmu dalam urusan harta dan dunia. Pandanglah orang-orang yang berada di bawahmu, kelasnya, keadaannya dalam urusan dunia dan harta. Dan janganlah engkau memandang kepada orang yang lebih tinggi kelasnya darimu, yang lebih tinggi levelnya darimu dalam urusan dunia dan harta. Ya. Apa sebab? Ya. Karena kalau kita memandang kepada orang yang jauh di bawah kita, maka demikian itu akan membuat kita untuk tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ikhwatul kiram rahimakumullah, inilah sifat yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu mata kita memandang kepada orang-orang yang di bawah dari kita statusnya, khususnya dalam masalah urusan dunia, agar kita bisa merealisasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sikap yang benar di dalam urusan dunia. Ya, hendaklah kita selalu melihat dan mengambil ibrah dan pelajaran kepada orang-orang yang di bawah kita statusnya. Kenapa? Karena seringkali seorang muslim merasa bahwa dengan melihat kepada orang-orang yang lebih tinggi darinya, ya, itu akan membuat dirinya tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dirinya selalu saja dalam kekurangan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sesungguhnya orang yang di bawah kita keadaannya, kondisinya, tapi kita tidak pernah memandangnya, kita tidak pernah melihatnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang sedikit syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang masih banyak di bawah kita dalam garis kemiskinan, masih banyak di bawah kita orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, bahkan masih banyak orang-orang yang tidak memiliki kendaraan yang layak dan seterusnya. Dan kita alhamdulillah Allah berikan kenikmatan, Allah berikan berbagai macam fasilitas-fasilitas, dan ini harus menjadikan kita selalu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, Al-Imam Al-Munawi menyebutkan
Jika seorang melihat orang di atas dalam masalah harta dan dunia, maka dia akan menganggap kecil. Dia akan selalu menganggap kecil nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Selalu ingin mendapatkan yang lebih dan lebih. Ya, rasa tamak itu akan muncul. Sifat rakus itu terbentuk dalam dirinya. Caranya dalam mengobati sifat-sifat seperti ini adalah selalu memandang orang yang di bawah kita keadaannya, memandang orang yang di bawah kita kondisinya. Karena itu kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah, jika kita lakukan hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika memandang orang satu kondisi rumah yang mungkin biasa saja, maka kita katakan alhamdulillah, saya memiliki rumah yang lebih bagus dari dia. Alhamdulillah, saya memiliki tempat yang layak daripada dia. Begitulah seharusnya seorang mukmin. Jangan ketika kita melewati sebuah tempat rumah yang mewah megah, ya, seperti istana, lalu dia katakan rumahku masih kecil dari rumahnya. Akan muncul dalam hati seseorang, ya, hasad, akan muncul di hati seseorang kedengkian, akan muncul di hati seseorang, ya, tidak pernah puas dalam dirinya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwafillah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa lihatlah, pandanglah kepada orang-orang yang di bawahmu status ekonominya, kehidupannya, hartanya, ya. Jangan lihat kepada mereka yang lebih tinggi dari kita dari sisi dunia. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Wa fi hadzal hadits adab azimun." Di dalam hadis ini ada sebuah adab yang agung, ya, adab-adab yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, annal insan la yarghab fi hadhihi dunya, bahwa manusia dalam kehidupan dunia ini, ya, mendapatkan apa yang bisa menegakkan kehidupannya dan tidak menjadi orang yang cinta buta kepada dunia ini. Dia lupa kepada Allah, dia lupa dengan ibadah, dia lupa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yadza' bima asabahu. Hadis ini mengajarkan kita agar tidak merasa sedih yang berlarut-larut ketika ditimpa oleh musibah. Bal yasbiru wa yahtasib sawa'an kana faqiran am maridan. Apapun bentuk ujiannya yang Allah berikan kepada seseorang, adalah dia berihtisab, bersabar dalam kondisi fakir atau kondisi sakit, atau dalam kondisi-kondisi lain, usaha yang tidak jalan, ya, bisnis yang gagal, seterusnya. Ingat kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fad dunya darul ibtila." Dunia ini adalah tempat di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang sama rezekinya. Tidak semua orang sama keadaannya. Jangankan kita dengan saudara sesama muslim, kita yang lahir dari satu ibu, dari satu ayah, yang hidup, ya, dalam satu rumah sejak kecil, masing-masing punya kehidupannya, masing-masing punya rezekinya. Ya, ada orang yang Allah lebihkan dari sisi yang lain, tapi dia tidak memiliki sisi yang lain. Dan ada pula orang yang Allah lebihkan dari sisi yang satu ini, misalnya, tapi tidak Allah lebihkan dari sisi yang lain. Begitulah warna-warni kehidupan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan orang ini berbeda-beda. Ya. Anak yang terlahir dari satu ibu dan ayah yang sama tidak sama rezekinya. Tidak sama rezekinya. Apalagi seseorang yang terlahir dari ayah dan ibu yang berbeda. Maka sesungguhnya ikhwatal kiram rahimakumullah, kehidupan kita ini adalah proses ujian yang mesti kita lulus. Mesti kita lulus. Karenanya kita harus berilmu, karenanya kita harus membekali diri kita dalam kehidupan ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, fal faqir, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yanzuru ila man huwa afqaru min. Orang yang fakir tidaklah melihat kepada orang yang lebih fakir darinya. Wala yanzuru ila al-ghina. Tidak melihat kepada orang yang Allah lebihkan dari sisi harta. Tidak akan membuat dia bersyukur kepada Allah, justru itu membuat dia akan menjadi orang yang tidak pernah mensyukuri dan merasakan nikmat Allah pada dirinya.
walau syaa Allah la ja'alaka mithla hadzal faqir alladhi laysa indahu syai'. Kalau Allah berkehendak, ikhwah, kalau Allah berkehendak, dia bisa menjadikan kamu seperti kondisi orang yang tidak memiliki apa-apa. Anta indaka ba'du syai', sementara engkau punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaramu. Ya. Wa indaka qutu yaumik, dan engkau memiliki bekal untuk engkau makan hari itu. Wa dzal fakir ma indahu syai'. Orang yang fakir ini tidak memiliki apa-apa. Barangkali untuk makan besok pagi tidak ada lagi, sementara engkau punya perbenaran yang sangat banyak. Agar tidak memandang remeh nikmat Allah, lihatlah orang yang di bawah kita kelasnya. Ya. Lihatlah kepada orang yang di bawah kita keadaannya. Oleh itu kata Syekh Shalih Fauzan, anta ahsanu halan min, engkau adalah orang yang berada pada kondisi yang lebih baik darinya. Fahmadillah ala hadha, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Pujilah Allah tabaraka wa taala. Wala tanzur ilal aghniya, jangan pandang kepada mereka orang-orang kaya. Li'an hadha yahmiluka ala sukhti ala Allah, ini akan membuat kamu murka atas Allah azza wa jalla, membuat kamu merasa tidak adil, membuat kamu merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan. Wa adamur ridha, dan engkau tidak akan ridha kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, wa adamur ridha biqada'illah tabaraka wa taala, engkau tidak akan pernah merasa ridha dengan keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau katakan, limadha sirtu mithla fulan walan akun minal athriya. Kenapa sih aku ini menjadi orang-orang yang seperti orang yang tidak memiliki kecukupan? Kenapa aku tidak menjadi orang-orang kaya dan seterusnya? Nah, barangkali ini akan muncul dalam pikiran seseorang, membuat dia merasa tidak merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Akhi fillah wa ukhti fillah, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kondisi Anda lebih baik dari kondisi yang lain, maka bersyukurlah Anda kepada Allah. Karena bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu seperti orang-orang kaya, belum tentu engkau akan bisa datang ke masjid, belum tentu engkau akan bisa baca Al-Quran, belum tentu engkau bisa duduk dalam majlis ilmu, belum tentu engkau bisa belajar agama dengan baik karena sudah sibuk dengan dunia. Allah Maha Hikmah, memiliki hikmah pada hambanya, pada apa yang ia ciptakan. Allah yang Maha tahu keadaan kita, maka puji Allah dalam setiap kondisi dan keadaan kita. Lihat betapa besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada orang yang hari itu dia tidak makan, tapi Anda masih ada perbendaharaan untuk sepekan ke depan, bahkan mungkin 1 bulan ke depan. Fahmadillah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita memandang orang yang lebih rendah kepada kita, yang lebih rendah daripada kita, kita akan bisa menghadirkan rasa syukur dalam diri kita. Dan kita akan bisa melihat betapa besar dan agungnya nikmat Allah pada kita. Tundukkan pandangan kita. Tundukkan pandangan kita. Lihatlah kepada orang yang selalu di bawah kita keadaannya, agar kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda berpunya, maka lihat bahwa Anda orang yang lebih baik dari saudara-saudara kita yang tidak, ya, keadaannya seperti Anda. Ketika Allah berikan kesehatan, agar kita tahu nikmat sehat ini sangat mahal harganya, maka lihat kepada orang-orang yang sudah terbaring di rumah sakit yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, makan saja disuapkan, duduk didudukkan. Fahmadillah ala ni'mat as-sihah. Ya, syukur ya dan puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang Allah berikan. Karena memang kesehatan itu adalah mahkota yang berada di atas kepala orang yang sehat, dan itu hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Begitulah pepatah mengatakan bahwa kesehatan itu akan berharga ketika kita sudah sakit. Maka pujilah Allah, sanjunglah Allah, dan syukurilah atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan orang-orang yang sudah terbaring, sakit, lemah, dia merasa betapa orang yang sehat itu nikmat, yang berjalan dengan baik, itu akan terasa nikmat, duduk dengan sempurna,
berlari dengan kencang. Orang-orang yang sudah terbaring dia merasa itu bahwa itulah nikmat yang mulia yang Allah berikan kepadanya. Maka itu ikhwafillah, di dalam hal ini inilah kaidah yang agung. Ya, ini adalah kaidah yang agung yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kaidah di dalam kehidupan agar kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah orang yang berada lihatlah orang yang berada di bawah kita statusnya dalam urusan dunia dan harta. Ini kaidah yang diletakkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun tidak halnya dalam kondisi beragama, tidak halnya dalam kondisi kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak. Dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, maka lihatlah kepada orang yang lebih di atas kita. Kaidah yang agung saya ulangi, lihatlah orang yang berada di bawah kita levelnya dalam urusan dunia dan harta. Namun lihatlah kepada orang yang lebih dari kita dalam urusan agama dan akhirat. Ketika kita melihat orang yang lebih rendah dari kita keadaan yang kondisinya, kita akan bisa bersyukur kepada Allah dan tidak akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Dan ketika kita melihat orang-orang yang lebih dari kita dari sisi agama dan akhiratnya, maka itu akan membuat kita semakin semangat dalam ibadah kepada Allah. Membuat kita akan semakin berpacu di dalam kebaikan. Kenapa si fulan lebih bisa? Kenapa si fulan bisa melakukan ini? Kenapa fulan bisa melakukan ini? Kita lihat, waktu kita sama, kesempatan kita sama, tetapi kenapa dia bisa melakukan kebaikan lebih banyak dari kita? Lihat mereka yang lebih tinggi dari kita, yang lebih tinggi dari kita, ya, semangatnya dalam urusan agama dan akhirat. Berusahalah terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Berusahalah terus untuk melakukan amal saleh. Berlomba-lombalah sebagaimana dulu para as-salafus saleh kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita masih ingat kisah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Di saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta untuk menginfakkan harta mereka, maka Umar di hari itu berazam untuk mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia bawa separuh hartanya. Lalu kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membawa seluruh hartanya. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Ya Umar, apa engkau tinggalkan untuk keluargamu?" "Separuhnya ya Rasulullah." Lalu Nabi bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" "Allahu wa Rasul." Lihat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa aku tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar. Begitulah semangatnya para sahabat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika kaum Muhajirin Ansar dipersatukan, dipersaudarakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka kita dapatkan kisah yang sangat indah dan menarik sekali. Dikatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, ya, "Wahai saudaraku, aku memiliki kebun, aku bagi, ya, aku memiliki 2 kebun, aku berikan satunya untukmu. Bahkan aku memiliki 2 istri. Aku ceraikan yang satu, kemudian aku habis masa iddah nikahkan dia." Ya subhanallah, sampai pada tingkat ithar yang luar biasa. Bukan hanya memberikan hartanya, tapi bahkan istrinya pun diberikan kepadanya untuk dinikahi oleh dia. Ini adalah gambaran kebaikan, gambaran di dalam fastabiqul khairat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang berlomba-lomba untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang, kemudian dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan
yang penuh kenikmatan. Ya, mereka diberi minum dari khamar, ya, kemudian dari khamar yang murni, ya, laknya adalah kasturi, dan untuk demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, berlomba-lombalah di dunia di dalam melakukan amal saleh. Ini bukti kita harus memandang, ya, bahwa kita harus melihat kepada orang-orang yang semangat dalam melakukan ibadah. Karena kalau tidak kita lakukan hal itu, kita akan stagnan dalam ibadah. Kita tidak akan memiliki semangat di dalam mengumpulkan amal saleh, karena kita memandang kepada orang yang lebih rendah kepada kita. Sekali lagi saya ulangi kaidah yang agung yang diletakkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, di dalam urusan dunia dan harta lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kita kedudukannya. Tapi dalam urusan agama dan akhirat lihatlah kepada orang yang lebih daripada kita, ya, keadaan dan kondisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk bisa, ya, menjadikan kehidupan kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Menatap hari-hari ke depan lebih baik dengan mengumpulkan amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita selalu dalam kebaikan dan ketaatan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.